Halo adik-adik. Apa kabar kalian? Kabar baik. Yes, puji Tuhan. Pastinya kita penuh dengan sukacita. Yes. Kasih Tuhan mengalir setiap hari. Amin. Sebelum kita mulaikan ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau menyertai kami sepanjang minggu ini. Sebentar Bapa, kami mau memulaikan ibadah ini. Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati, Engkau yang hadir dalam pujian penyembahan kami. Kami Tuhan mau memuliakan nama-Mu lewat puji-pujian yang kami berikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita mau pujikan lagu ini ya. Yesus pokok, Tuhanlah sumber kekuatan, sukacita dan kasih. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Haleluya. Amin. Kita mau saksikan kasih Tuhan seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku.
tangan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Kita telah memuji Tuhan, kita telah memuliakan Tuhan, dan saat ini sudah siap dengarkan firman Tuhan? Siap. Nah, kalau sudah siap, kita mau siapkan hati kita. Kita mau nyanyikan pujian, kita mau katakan bahwa kita mau cinta Yesus. Apapun keadaan kita tetap cinta Tuhan Yesus. Amin. Kita mau nyanyikan pujian ini. Haleluya, Yesus. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Aku cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Kita nyanyikan pujian dari awal. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, Yesus, aku cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidup, Yesus. Haleluya, Yesus, aku cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Mari kita sembah Tuhan Yesus yang kita cintai dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mencintai Engkau. Haleluya. Haleluya. Kami cinta padamu Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Yesus, aku cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah
jaminan hidup. Katakan dengan sungguh-sungguh, Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikan. Engkaulah jaminan hidup. Yesus, oh Yesus, aku cinta padamu. Haleluya. Tetaplah bersama kami Tuhan. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Engkaulah jaminan. Engkaulah jaminan hidupku. Engkaulah jaminan. Engkaulah jaminan hidupku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, sampaikan firman-Mu bagi kami anak-anak yang ada. Biar kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Yang senantiasa semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan, berkati, urapi Om dan Tante yang menyampaikan firman-Mu. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Hai adik-adik, halo semuanya. Berjumpa lagi kita di ibadah online Kids. Yeay. Tante Gaby yakin dan percaya adik-adik semua happy. Oke, apa kabarnya adik-adik? Puji Tuhan, pasti adik-adik dalam keadaan sehat, kuat, sukacita selalu, dan pasti selalu dalam penyertaan Tuhan. Nah, puji Tuhan, adik-adik di rumah kita semua sudah memuji, kita sudah menari, melompat untuk Tuhan. Dan tiba saatnya kita kembali mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah siapkan hati, siapkan pikiran, siapkan telinga adik-adik untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan ya. Nah, Tante Gaby yakin adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah pasti pintar-pintar, pasti hafal semua cerita-cerita yang sudah diceritakan, betul? Oke, nah hari ini Tante Gaby mau tanya nih sama adik-adik di rumah semua. Adik-adik di rumah tahu hewan yang bernama domba? Ada yang tahu? Iya, pinter. Adik-adik tahu semua domba. Domba itu biasanya kulitnya berwarna putih. Nah, domba biasanya ada orang yang mengembalakan. Biasanya dinamakan gembala domba. Nah, biasanya gembala domba itu nggak bisa kerja sendiri adik-adik. Jadi gembala domba ini harus mempunyai istilahnya orang yang akan menggantikan dia atau anak buah. Nah, jadi seorang gembala domba ini memilih seseorang kepercayaannya untuk bersama-sama bekerja bersama dengan dia. Bukan hanya sekedar memilih, tapi gembala domba ini juga mengajarkan, memberi contoh yang baik kepada orang kepercayaannya untuk suatu kali menjadi seorang gembala domba yang baik. Nah,
Tapi hari ini kita bukan berbicara tentang domba adik-adik. Nah, kita simak cerita kita pada pagi hari ini. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Siapkan catatannya adik-adik. Kalau yang sudah bisa catat, ayo dicatat. Siapkan Alkitabnya, siapkan telinganya. Kita mau belajar bersama-sama, oke? Hari ini Tante Gaby mau cerita sama adik-adik. Tidak jauh berbeda dengan inti dari kisah yang sudah Tante Gaby ceritakan tadi. Nah, hari ini judul cerita sekolah minggu yaitu Elia memilih Elisa, yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-9 sampai 21 dan 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 1 sampai 14. Nah, minggu kemarin kita sudah mendengar cerita firman Tuhan bagaimana Elia meminta kepada Tuhan api. Nah, sesudah api itu datang dari langit dan hujan turun mengakhiri kelaparan yang ada pada saat itu, Tuhan bicara kepada Elia yang sudah lanjut usianya, Elia yang sudah tua. Tuhan berbicara kepada Elia, lebih baik kamu punya seorang pembantu yang bisa membantu kamu. Bilang sama Elisa kalau dia harus ikut dengan kamu dan belajar dari kamu. Kalau suatu kali nanti aku membawa kamu pulang denganku ke surga, Elisa dapat menggantikanmu. Akhirnya Elia pun mengikuti apa yang Tuhan suruh. Lalu dia pergi kepada Elisa. Nah, siapa sih Elisa ini? Elisa adalah seorang petani yang masih muda. Ayahnya orang yang kaya raya. Dia punya sawah yang luas adik-adik. Dia punya 12 pasang lembu yang dipakai untuk membajak tanahnya. Nah, akhirnya pada suatu hari Elisa sedang membajak tanah ayahnya. Namun ketika ia melihat, tiba-tiba ada Elia di depannya. Akhirnya Elisa berhenti bekerja. Dia tidak bicara apa-apa lagi. Elia melepaskan jubah yang dipakai di bajunya, di bahunya, lalu mendekati Elisa. Lalu dipakaikan jubah itu kepadanya, lalu kemudian Elia pergi. Nah, Elisa tahu ini menandakan bahwa ia dipilih untuk mengikut Elia, untuk menolong Elia dan untuk belajar kepada Elia. Dia meninggalkan semua lembu-lembunya dan akhirnya ikut dengan Elia. Tapi kata Elisa harus minta izin dulu sama mama papanya untuk mengikuti Elia. Sama seperti kita adik-adik, kalau kita mau kemana-mana kita harus izin dulu sama mama papa supaya mama papa kita tahu kita akan pergi kemana. Nah, akhirnya Elia mengajarkan Elisa tentang Tuhan Yesus. Mereka berjalan memberitakan Injil dan mereka juga banyak menolong orang. Akhirnya juga Elia yakin bahwa Elisa sudah tahu gimana cara melayani Tuhan. Elia pun yakin sudah saatnya tiba kelak dia pulang ke sorga. Bahwa Elisa lah yang dapat menggantikan Elia. Nah, lalu dalam perjalanan Elia bilang begini sama Elisa. Tuhan suruh aku pergi nih Elisa. Lalu kamu tetap tinggal di sini ya, kata Elia kepada Elisa. Namun karena Elisa ini sangat sayang sama Elia, dia nggak mau tinggalin Elia sendirian adik-adik. Akhirnya Elisa pun ikut dengan Elia. Nah, akhirnya mereka pergi bersama-sama ke Betel. Elia dan Elisa pergi bersama-sama ke Betel. Di sana ada banyak orang yang takut akan Tuhan. Di sana ada banyak orang yang cinta Tuhan. Mereka adalah sahabat-sahabat dari Elia dan Elisa. Tetapi
ketika mereka sampai di Betel, Elia menyuruh untuk kedua kalinya kepada Elisa untuk tetap tinggal di situ. Nah, katanya, Elisa, kamu tetap tinggal di sini ya. Aku akan pergi lagi ke Yeriko. Namun, kira-kira menurut adik-adik, apakah Elisa mau tinggal di Betel? Ya, betul. Elisa tidak mau sendiri. Dia mau tetap pergi bersama dengan Elia ke Yeriko. Elisa tetap tidak mau meninggalkan Elia. Akhirnya kembalilah mereka melakukan perjalanan bersama ke Yeriko. Untuk ketiga kalinya, Elia bilang sama Elisa, Elisa, kamu tunggu di sini aja ya. Sekarang aku akan pergi berjalan menuruni bukit-bukit yang curam. Nah, kemana? Ke Sungai Yordan. Tapi Elisa tidak mau untuk tinggal sendiri. Akhirnya mereka berjalan lagi bersama-sama menuruni bukit-bukit yang curam. Dan akhirnya mereka tiba di Sungai Yordan. Lalu mereka berhenti di situ adik-adik. Nah, lalu Elia melakukan sesuatu. Wah, melakukan apa kira-kira? Elia melepaskan baju luarnya, lalu dilipat baju jubahnya, melipat baju luarnya, dan dipukulkan ke air sungai yang deras itu. Kira-kira apa yang terjadi? Seketika itu juga terbukalah Sungai Yordan. Air menjadi dua dan mereka berjalan di tengah-tengah air itu tanpa basah sedikit pun. Wah, luar biasa ya mujizat yang Tuhan lakukan untuk Elia dan Elisa. Tuhan kita memang dahsyat, Tuhan kita memang luar biasa. Lalu akhirnya mereka berjalan lagi sambil bercakap-cakap satu dengan yang lain. Tiba-tiba sesampainya mereka menyeberangi sungai Yordan itu, mereka melihat sebuah kereta yang ditarik oleh beberapa ekor kuda lewat di antara mereka. Elisa melihat bahwa kereta dan kudanya seperti api. Lalu angin bertiup dengan kencang. Wush! Dan dalam sekejap kereta dan kuda api itu lenyap. Dan Elia pun lenyap. Wah! Dan Elisa mengerti bahwa Tuhan yang sudah membawa Elia pulang naik ke surga. Lalu akhirnya Elisa tinggal sendiri. Tapi di dekatnya tiba-tiba Elisa melihat terdapat baju milik Elia. Baju itu jatuh pada waktu Elia diangkat ke surga. Baju luar milik Elia jatuh yang tadi dipakai untuk membelah Sungai Yordan itu jatuh. Nah, Elia tahu bahwa Tuhan akan menyertainya. Tuhan akan menolong Elisa. Elisa tahu bahwa Tuhan akan menyertai Elisa. Elisa tahu bahwa Tuhan akan menolong Elisa untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Nah, akhirnya Elisa pun kembali dengan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan Elisa. Nah, apa sih cerita atau apa sih yang kita bisa tangkap, apa sih yang kita bisa ambil dari cerita hari ini? Nah, kita belajar bersama-sama bahwa Tuhan mau supaya kita taat akan firman Tuhan. Tuhan mau adik-adik di rumah, Tante Gaby, semuanya kita taat akan firman Tuhan. Tuhan juga mau kita boleh menjadi berkat untuk teman-teman, untuk mama papa, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita.
Ya, kita harus jadi berkat untuk orang lain. Dan yang ketiga, Tuhan juga mau kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi contoh yang baik untuk semua orang. Bukan hanya untuk orang yang di luar dari orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi untuk keluarga kita sendiri pun kita bisa menjadi contoh loh adik-adik, untuk kakak kita, untuk adik kita, untuk mama, papa, oma, opa, semuanya. Kita bisa menjadi contoh yang baik kepada mereka. Gimana sih caranya Tante untuk menjadi contoh yang baik? Untuk menjadi contoh yang baik yaitu kita dengar-dengaran sama Tuhan, kita baca firman Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu boleh selalu baik, boleh selalu berkenan dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Dan kita juga sebagai anak-anak sekolah minggu belajar untuk melayani Tuhan. Adik-adik di rumah siapa yang mau untuk melayani Tuhan? Coba angkat tangannya. Ya, kita semua, adik-adik di rumah, Tante Gaby, kita semua mau belajar untuk sama-sama melayani Tuhan. Adik-adik mau? Good, adik-adik semua pintar-pintar. Tante yakin dan percaya Tuhan akan menolong, memampukan adik-adik mengerti firman Tuhan yang setiap minggu disampaikan. Baik yang adik-adik baca secara sendiri di rumah, Tuhan akan memampukan adik-adik untuk mengerti firman Tuhan. Puji Tuhan. Nah, untuk ayat hafalan minggu ini, siap ya buka-buka Alkitabnya? Ayat hafalannya terdapat di Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang 11. Tante Gaby ulang ya. Mazmur pasal yang ke-27 ayat 11. Nah, bunyinya apa? Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di lorong yang rata oleh sebab seteruku. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di lorong yang rata oleh sebab seteruku. Puji Tuhan, kita minta sama Tuhan Yesus, Tuhan tuntunlah langkahku, bimbing aku senantiasa agar hidupku boleh menjadi berkat, hidupku boleh menjadi contoh yang baik, dan aku boleh selalu melayani Tuhan. Walaupun aku masih kecil, walaupun adik-adik masih kecil, tidak menutup kemungkinan, tidak menghalangi adik-adik di rumah untuk melayani Tuhan. Oke, puji Tuhan ya adik-adik. Firman Tuhan sampai di sini. Adik-adik jangan lupa terus berdoa, baca Alkitab, dan adik-adik harus selalu jaga kesehatan ya. Makan yang cukup, minum vitamin, dan jangan lupa olahraga supaya kita selalu sehat. Yang paling penting kita harus terus berdoa dan membaca Alkitab. Puji Tuhan. Mari simpan catatannya, simpan Alkitabnya, kita sama-sama mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami sebagai anak-anak sekolah minggu, kami rindu, kami belajar untuk melayani Engkau. Kami mau, kami menjadi berkat, kami mau, kami menjadi contoh yang baik untuk orang-orang di luar sana. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami semua boleh mengerti, kami semua boleh memahami apa yang sudah disampaikan, firman yang sudah diceritakan boleh bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua anak-anak sekolah minggu yang ada, sekolah kami, masa depan kami, cita-cita kami, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.